Ya, Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Sehat kan ya? Ya, semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, Mas, ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Mahendra, ketua kelas, disiapkan. Ya, kita absen dulu ya. Yo, Mas Johan, Mas Juan, sakit? Oke, ada yang belum dipanggil? Udah semua ya? Ya, siap. Nah, Mas, minta perhatiannya. Sekarang tanggal berapa, Mas? Tanggal 13. Nah, tinggal satu pertemuan lagi ya, Mas ya? Dua ya sebenarnya. Hari ini sama minggu depan. Nah, Mas Hari mengingatkan kembali seperti yang diingatkan oleh Pak Hari tadi di pas upacara, berkaitan dengan ujian kenaikan kelas ya Mas ya. Nah, ujian kenaikan kelas ini minta tolong untuk mas-mas di kelas 11 M1 ini untuk diperhatikan betul-betul, karena untuk kenaikan kelas ini nantinya yang akan menentukan kalian naik atau tidaknya. Nah, seperti yang bilang oleh Pak Hari tadi, diharapkan untuk di mata pelajaran ini khususnya ya, sekiranya kalau mas-masnya ini masih ada tanggungan seperti remedi, tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya itu masih ada yang belum dikumpulkan atau belum tuntas, silakan nanti diurus lagi, dan kalau perlu Pak Marcel ditemuin ya, ditanyain, Pak saya yang kurang apa, saya yang belum tuntas apa gitu ya teman ya. Nah, kita balik ke pelajaran. Untuk hari ini kita mata pelajarannya apa, Mas? Teknik pemesinan bubut dan fresh konvensional ya Mas ya. Nah, di sini nanti kita coba akan memperdalam lagi, karena untuk persiapan juga kita ujian kenaikan kelasnya. Jadi kita akan memperdalam lagi materi-materi yang belum kita pahami. Nah, Mas, untuk pelajaran kita hari ini, nanti kedepannya kita akan kembali memperdalam lagi terkait dengan parameter pemotongan ya Mas. Tapi kita nanti khususkan untuk mata pelajaran hari ini, kita akan coba khusus untuk parameter pemotongan bubut. Nah, di situ nanti kita akan mempelajari kembali parameter pemotongan bubut itu ada apa aja, Mas Alvin? Cutting speed, terus feed itu apa? Kecepatan makanan, terus RPM itu kecepatan putaran mesin. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Waktu pengoperasian. Ada lagi? Udah ya? Udah. Hah?
Gimana Mas Alwin? Pengeboran termasuk nanti. Ya. Tapi kita untuk hari ini akan fokuskan untuk dua, yaitu kecepatan putaran mesin dan juga kecepatan potong atau cutting speed ya. Nah, tapi sebelum itu ya Mas ya, kita coba untuk ice breaking dulu ya, supaya ini kan masih jam pertama. Nah, Mas Hari nanti ada permainan di sini ya. Seberapakah bagaimana perasaan teman-teman untuk hari ini? Nah, nanti ada permainan, ada tebak-tebakan, clue-nya itu nanti ada di gambar. Untuk permainannya itu adalah menyebutkan seberapa Jawakah kalian. Nah, jadi ada nanti bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, terus kemudian ada bahasa Jawanya apa. Nah, di bagian bahasa Jawanya itu nanti, teman-teman silakan tebak dan ada gambarnya. Oke, kita coba ya, siap ya? Oke, kita coba masuk soal yang pertama. Nah, kalau Inggrisnya salt, Indonesianya garam, jawabannya apa Mas? Oh ya. Yuk, gambar apa ya Mas? Ini siapa ini? Kuya. Lanjut. Ya, Mas, kita kembali ke pelajarannya Mas. Gimana perasaannya? Udah sedikit fresh? Podo wae. Ya wes ra apa. Nah, Mas, kita kembali ke pelajarannya Mas. Untuk hari ini ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan coba untuk memperdalam lagi materi tentang parameter pemotongan bubut. Nah, parameter ini tadi ya yang disebutkan ada cutting speed, terus putaran spindle, ada waktu pengoperasian dan lain sebagainya. Sebenarnya ada 5 ya teman-teman. Nah, kenapa sih parameter pemotongan ini sangat penting? Ada yang tahu? Apa Mas? Nah, satu, untuk menentukan estimasi waktu, lebih ke efisien waktunya ya. Nek kita bisa menentukan parameternya itu dengan tepat, maka waktu yang kita butuhkan untuk membuat suatu benda kerja itu akan lebih efisien. Itu. Ada lagi? Gimana Mas? Keselamatan itu berhubungan dengan keamanan, karena kita jika misalnya membubut diameter benda kerja yang besar, itu butuh kecepatan yang rendah atau kencang? Rendah. Kenapa Mas? Karena besar. Nah, karena diameter yang besar itu kita membutuhkan parameternya yang kecil. Jadi untuk kecepatan putaran spindle itu yang kecil. Karena kalau benda yang besar itu semakin berputarnya cepat, itu malah nanti akan membahayakan operator dan orang-orang di sekitarnya. Itu. Ada lagi? Kenapa Mas? Anu nih Mas, kehalusan permukaan. Jadi kalau kita menginginkan sebuah permukaan benda kerja yang halus, maka untuk pembubutannya itu harus bagaimana? Hah? Yang pelan apanya Mas? Pemakannya pelan. Terus untuk putaran mesinnya? Cepat kan? Cepat Mas? Nah, kalau kita menginginkan kehalusan yang tinggi atau tingkat kehalusannya yang halus, nah itu kita untuk pemakanannya itu kan lebih dipelankan, dan juga untuk putarannya itu lebih dikencangkan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi apa Mas? Yang terakhir, apa Mas? Keausan. Nah, ini nanti berhubungan dengan keawetan
peralatan. Nah, nanti kalau kita membubut benda kerjanya itu misalnya terlalu dalam atau terlalu cepat, otomatis alat potong yang kita gunakan itu kan akan cepat haus, benar kan Mas? Jadi kita malah nanti bolak-balik untuk mengasahnya lagi. Nah, itu nanti akan membutuhkan waktu pengoperasian yang lebih panjang gitu ya. Dan juga dari segi mesinnya, kalau kita menentukan parameternya pemesinan bubut itu tepat, maka kayak seperti mengoperasikan mesinnya itu tidak akan overload gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Selain ya, jadi tadi apa aja? Efisiensi waktu, terus kehalusan, terus apa Mas? Keselamatan, terus keausan atau keawetan. Nah, itu ya Mas ya, diingat-ingat betul. Nah, dengan kita menentukannya parameter pemotongan ini dengan benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bisa diselesaikan dengan cara cepat dan juga bagus. Karena kalau perusahaan itu kan lebih sukanya itu pekerjaan yang cepat, tapi juga pekerjaannya juga bagus. Supaya apa? Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk proses pemesinan tersebut itu tidak banyak kosnya. Oke, gitu ya teman ya. Paham semua? Ya. Baik, kita coba sedikit kembali lagi ya Mas ya. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Di sini kita akan memperdalam tentang kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin pemesinan bubut. Nah, yang pertama ya, dulu pas awal-awal kalian pegang bubut, mesin bubut, itu kalian bingung nggak menentukan putarannya tuh bagaimana? Bingung ya Mas ya? Kemarin tanya siapa? Kalian yang ngajarin? Pak Iwan ya? Pak Iwan jelasinnya gimana Pak? Ya, ini ya, kita pasti semua sudah pernah, karena kita sudah di kelas 11 juga, ini juga mendekati semester 2 akhir, kita pasti sudah pernah mengerjakan pemesinan bubut. Nah, di sini mungkin dulu pas awal-awal kita flashback dulu, kita masih bingung caranya bagaimana mengatur kecepatannya. Dulu pas Mas Hari juga masih kuliah, pas awal-awal megang mesin bubut itu juga bingung. Tanya sama teman saya, gimana caranya. Awalnya sih lihat-lihat dulu toh. Terus kemudian dibantu sama teman, dikasih tahu kecepatannya segini. Nah itu sama dengan halnya kita dulu pada saat masih kelas 1 ya teman-teman ya. Nah itu masih bingung gimana untuk cara, bahkan masih basic cara nyekamnya itu gimana. Terus ngatur, kita udah tahu kecepatan putarnya atau putaran spindernya, tapi belum tahu caranya mengganti kecepatannya itu seperti apa gitu ya. Nah, coba kita akan bedah satu-satu lagi untuk parameter pemotongan ini. Kita coba lanjut. Nah, kecepatan potong boleh dibantu bacakan Mas Alvin. Dimaksud dengan kecepatan potong sebelum tes adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman untuk menghasilkan dalam satuan panjang per waktu atau meter per menit atau feet per menit. Pada tidak putar seperti pada mesin bubut, kecepatan potong atau CS adalah kelilingan benda kerja atau dikalikan dengan putaran KWM. Terusnya CS sama dengan P kali B kali N dan meter per menit. Setaraannya adalah diameter alat potong, satuannya
ini adalah nilai konstanta, biasanya 2,12. Nah, ya, jadi itu ya, kecepatan potong atau cutting speed bahasa Inggrisnya itu adalah merupakan kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu. Ini perlu diperhatikan bagian satuannya itu meter per menit atau feet per menit. Nah, untuk rumusnya itu adalah cutting speed CS sama dengan PdNA. Kenapa PdN? Kalau kita ketahui ya, biasanya itu ada dibagi 1000 sama kali 1000 ya. Nah, itu nanti berhubungannya sama satuannya. Karena ini masih dalam bentuk satuan meter per menit. Gitu ya. Untuk D-nya itu diameter benda kerja ya harusnya ya. Ini untuk yang bubut, dan kemudian untuk N-nya itu putaran mesinnya atau benda putaran mesinnya. Terus kemudian untuk N-nya itu nilai konstanta. Selain 3,14, nilai konstanta itu apa? 22 per. Nah, siap. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Cutting speed itu sebenarnya selain kita menghitungnya dengan cara dirumus, nah di sini juga ada dengan menggunakan tabel. Jadi dulu para peneliti teknik mesin itu sudah menentukan bagaimana caranya untuk mendata, meneliti cutting speednya itu berapa untuk suatu benda kerja. Lanjut. Nah, bisa dibantu Mas apa ini? Kecepatan putaran mesin bubut ya, atau revolution per menit atau kecepatan putar mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku. Maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerja. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah CS sama dengan P kali D kali N dengan satuan meter per menit, dan dari rumus N sama dengan CS per P kali D satuan RM. Ya, makasih. Jadi ya Mas ya, kalau kita bicara tentang kecepatan potong atau cutting speed, kita nantinya akan berbicara tentang kecepatan putaran mesin bubut, atau nanti yang satuannya itu adalah RPM. Nah, simbolnya itu adalah N ya teman-teman. Nah, apa itu kecepatan putaran mesin? Yaitu adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, untuk rumusnya itu adalah ini ya. Rumusnya itu merupakan turunan dari rumus cutting speednya tadi ya. Cutting speednya itu sama dengan PdN meter per menit. Kalau kita turunkan untuk kita cari yang N nya, maka adalah CS cutting speednya dibagi dengan P kali D gitu ya. Maka nanti satuannya adalah RPM. Karena satuan kecepatan potong itu adalah meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja adalah milimeter, maka satuan harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesinnya itu menjadi yang tadi, N sama dengan 1000 kali CS per PD. Nah, untuk satuannya N itu masih tetap RPM. RPM itu Mas? Apa? Per menit. Revolusi per menit. Ya, siap. Oke Mas, kita sudah belajar tentang kecepatan potong dan juga kecepatan putaran mesin bubut. Nah, ini kita waktunya untuk mengaplikasikannya. Rumus tadi itu ke dalam sebuah latihan ya. Kita nanti latihannya itu dalam bentuk kelompok ya teman-teman. Nah, untuk kelompoknya ya teman-teman, untuk kelompok 1 ada Benny, Ujang, Fardan, Razendra, Leon, Rizfatea, iya.
Ada Rangga, Ferdi, Syahrul, Arel sama Yosua. Nah, ini Mas Hari minta tolong duduknya per kelompok ya teman-teman ya. Yuk. Mendekat Mas. Oke, perhatikan di meja kalian sudah tertera masing-masing kelompok itu ada LKPD ya Mas. Nah, di LKPD itu ada gambar kerja. Nah, di situ ada diameternya. Nah, di bagian diameternya itu silakan kalian tentukan nilai RPM-nya. Di situ ada juga tertera bahan benda kerjanya dari apa, kemudian ada cutting speed-nya. Kan kalau kita mau menentukan putaran mesin itu kan ada cutting speed-nya. Nah, cutting speed-nya ini berhubungan dengan bahannya. Kita cari dulu bahannya, cutting speed-nya itu berapa untuk bahan tersebut, gitu ya. Silakan dikerjakan. Tak kasih waktu berapa Mas? 10 menit ya Mas. Nah, nanti setelah 10 menit dari masing-masing kelompok, atau nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti beberapa untuk maju ke depan mempresentasikan ya Mas. Ayo Mas. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Taiwa. Kami mendapatkan gambar sudut seperti ini. Di gambar ini terdapat beberapa diameter benda kerja tersebut. Terdapat dengan diameter 35 dengan kecepatan potong 455 dan yang terakhir yaitu diameter 20 dengan kecepatan potong 790. Sekian presentasi dari Ya, tangan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan pemesinan bubut, nah, yang kita perhatikan tadi ada apa aja? Pertama, apa? Bukan itu. Kalau kita mau mengerjakan itu, udah lihat benda kerjanya, udah ada diameternya. Selain diameternya itu apa yang perlu kita ketahui? Cutting speednya dulu, tahu dulu. Caranya tahu cutting speednya, tahu tuh dari tadi baca Google ya. Kita baca tabelnya itu ya Mas ya. Kita tahu dulu bahannya itu dari apa. Terus selain bahan benda kerjanya kita tahu, kemudian pahatnya itu kita mau pakai apa? Mau pakai HSS atau pakai karbida. Nah, itu masing-masing nanti parameternya berbeda. Nah, ini kalau di tabel tadi kan ada meter per menit sama feet per menit atau kaki per menit. Kita pakainya yang meter per menit. Kita cari antaranya, misalnya kalau baja lunak itu ada 18 sampai 21 meter per menit. Nah, silakan kalian CS-nya, cutting speed-nya itu bisa ambil di antara 18 sampai 21. Mau kalian pakai 20 boleh, mau pakai 19 juga boleh. Yang penting masih di antaranya itu nggak masalah. Nah,
setiap perhitungan, setelah kita melakukan perhitungan itu kan hasilnya pasti koma. Benar kan teman-teman? Koma kan? Nah, untuk di mesinnya sendiri, kalau di pengaturannya itu kan pasti ada ketentuannya sendiri. Ya kan? Kalau misalnya tadi nah, kita lihat di bundaran yang bulat itu kan pasti ada tabel di mesinnya masing-masing seperti ini, spindle speed. Nah, itu hanya yang tertera itu segitu. Nah, tinggal kita setelah melakukan perhitungan, kita sesuaikan saja yang paling mendekati dengan angka-angka itu. Nah, baru kita settingkan ke RPM-nya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan tadi? Mas Benny, udah paham? Udah paham? Ya. Nah, hah? Isi. Rizky. Rizky nama Rizky. Rizky udah paham? Mas Rizky? Sudah paham? Ya. Ya udah, Mas, itu nanti silakan nanti nama kelompoknya dilengkapi ya Mas ya. Yang belum dilengkapi, kalau sudah nanti dikumpulkan. Setelah ini Mas Hari akan membagikan soal satu-satu. Silakan teman-teman nanti kerjakan sampai nanti bel terakhir ya. Oke, gitu. Mas. Tadi kita belajar apa aja? Mengenal tentang parameter pemotongan bubut. Itu apa aja tadi kita pelajari? CS itu apa? Cutting speed. Cutting speed itu bahasa Indonesianya apa? Kecepatan benda kerja. Kecepatan pemotongan. Kecepatan pemotongan. Kemudian yang kedua tadi apa? Kok feeding? Cari apa? RPM itu apa? Kecepatan. Bukan. RPM itu apa? Bukan. Itulah satuannya. Ya, RPM itu putaran spindle-nya. Ya, jadi untuk yang CS tadi rumusnya apa, Mas? Cutting speed sama dengan Pi kali B kali ya, gitu ya Mas ya. Jadi ternyata setelah kita mempelajari ini diharapkan Mas Hari mengharapkan teman-teman ya sudah paham dan bahkan lebih paham lagi apa itu cutting speed, apa itu putaran mesin, bagaimana cara mencarinya, rumusnya bagaimana. Terus tadi ada yang masih bingung tentang satuannya. Tadi 1000-nya dari mana? dari meter ke milimeter. Nah, dari meter ke milimeter. Kalau meter ke milimeter itu kan turun 3 kali. Turun 3 kali berarti dikali 1000. Nah, itu alasannya kenapa kita kalau di bengkel itu pasti disuruh cari RPM-nya sama Pak Nova kan. Nah, itu kan pasti ada 1000-nya. Nah, 1000-nya itu asal usulnya dari situ. Jadi diharapkan teman-teman nanti ya jangan sampai bingung lagi, supaya buat modal kalian kalau ketemu soal seperti itu atau kalian besok menjadi operator, kalian nggak bingung lagi menentukan RPM-nya itu berapa. Ya, gitu ya teman-teman. Ya itu aja ya Mas ya. Setelah ini pelajarannya apa? Arab istirahat sih. Oh, agama. Lah PKK ini kapan? Hah? Sore. Terakhir. Lah gue ganti. Ya udah nggak apa-apa. Silakan lanjut setelah ini pelajarannya, mau agama atau mau ganti atau istirahat. Silakan kose. Duduk dulu. Rasa ke susu. Ya. Tak tutup dulu ya Mas ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas keaktifannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami betul-betul supaya besok pas saat kalian
ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester itu bisa mengerjakan. Kalau ketemu soal kayak gini bisa sudah paham gitu ya. Nah itu aja, terima kasih Mas Hari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.